STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia radio syiar Tauhid Aceh 96,1 FM rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Dialah Allah yang telah berfirman mengingatkan kita akan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Dan kalaulah sekiranya kalian ingin coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa asbagu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah." Dialah Allah yang telah menyempurnakan atas kalian semua nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya untuk kita perbanyak, kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibn Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillah, kembali pada sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian rutin kita membahas kisah para nabi dan rasul. Dan kita masih berada di kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana di pertemuan sebelumnya telah kita simak bersama bagaimana Allah menceritakan skandal yang terjadi antara Nabi Yusuf dengan Zulaikhah, istri menteri kerajaan Mesir, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam difitnah, bahkan beliau diancam untuk memenuhi keinginan syahwat wanita tersebut, sehingga akhirnya Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin." Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku cintai dibandingkan apa yang mereka ajak aku kepadanya. Penjara itu lebih aku cintai dibandingkan memenuhi ajakan mereka. Dan jika sekiranya Engkau, ya Allah, tidak menghindarkan aku dari mereka ini, tidak memalingkan aku dari tipu daya mereka, maka niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, dari doa Nabi Yusuf alaihi salam ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama, yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam itu bukan hanya Zulaikhah, namun para wanita-wanita yang diundang oleh Zulaikhah ke rumahnya juga ternyata ikut merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah ujian yang sangat besar. Doa ini juga merupakan dalil bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak merasa ujub dengan keimanannya. Beliau tidak pernah merasa aman, merasa pede dengan keimanan yang beliau miliki. Padahal beliau ini adalah seorang nabi. Namun dia masih memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khawatir dirinya akan takluk oleh rayuan wanita tersebut. Bahkan beliau memohon agar dipenjarakan saja sehingga bisa terpisah secara fisik dari para wanita tersebut, demi menjaga keimanan dan keselamatan beliau. Nah, kalau Nabi Yusuf alaihi salam saja demikian, maka tentu kita yang imannya tidak sekuat Nabi Yusuf, keilmuannya tidak sehebat Nabi Yusuf, harusnya lebih mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar hanya kepada Allah, agar supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam fitnah dan cobaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun, innahu huwas samiul alim." Maka doa Nabi Yusuf pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka.
Kemudian kata Allah, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'ul ayati layasjununnahu hatta hin." Kemudian timbullah pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf bahwa mereka sepertinya harus memenjarakan Nabi Yusuf sampai pada waktu tertentu. Jadi para pembesar kerajaan Mesir pada waktu itu menimbang perkara yang terjadi antara Yusuf dengan para wanita-wanita yang sudah tersebar kemana-mana beritanya. Akhirnya para pembesar tersebut pun memutuskan bahwa Yusuf alaihi salam ini harusnya dipenjara saja sampai waktu yang tidak ditentukan supaya kasus tersebut pun terlupakan. Inilah cerita kenapa bisa Nabi Yusuf alaihi salam itu dimasukkan ke dalam penjara. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun masuk ke dalam penjara, dan di dalam penjara Nabi Yusuf alaihi salam itu mengisi waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau rajin memberikan nasihat serta rajin membantu para penghuni penjara sehingga orang-orang di penjara pun menyukai Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Bahkan dikisahkan di sebagian riwayat ada para penghuni penjara yang sudah waktunya sebenarnya dia keluar dari penjara, namun dia tetap ingin di dalam penjara supaya tetap bisa membersamai Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin." Allah menceritakan bahwa dan bersama Nabi Yusuf itu masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Masuklah dua orang ke dalam penjara. Dikisahkan di dalam sebagian riwayat bahwa dua orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf ini adalah yang satunya tukang masaknya Nabi Yusuf, tukang masaknya sang raja. Yang satunya lagi adalah tukang pemberi minum sang raja. Jadi dikisahkan bahwa banyak orang-orang yang ingin menyingkirkan sang raja dengan cara meracuni sang raja. Sehingga pada waktu itu datang sekelompok orang ke tukang masaknya sang raja. Dia tawarin agar mau bekerja sama meracuni sang raja dengan imbalan diberikan upah. Lalu orang tersebut pun enggan untuk menerimanya. Dia memilih tetap setia kepada sang raja. Maka orang-orang tadi yang sudah ingin membunuh sang raja tadi, mereka pergi ke pelayan sang raja yang bertugas untuk menuangkan minuman kepada sang raja. Dan qadarullah, pemberi minuman tersebut menerima tawaran tadi. Menerima tawaran untuk meracuni sang raja. Nah, si tukang masaknya sang raja tadi yang sudah mengetahui rencana mereka, akhirnya pun melapor kepada sang raja. Setelah dilaporkan, si tukang minumannya raja itu malah membalikkan keadaan. Artinya dia mengatakan di hadapan sang raja, enggak, justru si tukang masak inilah yang memberikan racun. Jadi karena raja tidak mengetahui mana di antara keduanya yang benar, apakah si pemberi makan ataukah si tukang buat minuman yang memberikan racun. Raja nggak tahu racunnya ada di mana, di makanan ataukah di minuman. Maka akhirnya kedua orang tersebut pun untuk sementara waktu dipenjara dulu. Adapun makanan dan minuman yang harusnya diberikan kepada sang raja itu pun diberikan kepada binatang. Jadi ingin ditunggu efek yang terjadi setelah binatang tersebut memakan makanan tadi dan setelah binatang itu meminum minuman tadi. Jadi untuk menunggu tersebut, kedua orang tadi pun dimasukkan ke dalam penjara. Nah, qadarullah, Allah menakdirkan bahwa dua orang tadi, ketika mereka berada di dalam penjara, mereka bermimpi. Sehingga mereka mendatangi Nabi Yusuf alaihi salam. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Inni arani a'siru khamra." Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Allah katakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, yaitu si pemberi minuman. Ya, saya tadi terbalik, yang ingin meracuni sang raja, yang menerima tawaran untuk meracuni sang raja itu adalah tukang masaknya raja, bukan tukang beri minuman. Sehingga tukang pemberi minuman tadi mengatakan, sesungguhnya aku bermimpi aku akan memeras anggur. Dan yang satunya lagi mengatakan, aku bermimpi aku membawa roti di atas kepalaku dan sebagiannya dimakan oleh burung. Maka berikanlah kepada kami tafsir dari mimpi tersebut. Sesungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya. Disebutkan mereka ini memutuskan untuk bertanya kepada Nabi Yusuf karena mereka melihat tingkah laku, akhlak serta perangai Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat mulia. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah,
dikisahkan bahwa keahlian menafsirkan mimpi adalah keahlian yang populer di negeri Mesir pada saat itu. Sehingga banyak para dukun-dukun tersohor yang tatkala itu mereka memiliki kemampuan di dalam menafsirkan mimpi. Iya. Mereka sering sekali mampu menafsirkan mimpi dengan akurat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Yusuf berupa kemampuan fenomenal di dalam menakwilkan mimpi. Dengan keakuratan 100%. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu selalu menganugerahkan kepada para nabi mukjizat berupa keahlian yang populer dan dikagumi oleh orang-orang di masanya. Tentunya ini adalah sebagai hal yang akan mendukung dakwanya nabi tersebut. Misalnya seperti di zaman Nabi Musa alaihi salam. Beliau ini diutus ke kaum yang memuja ilmu sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa kemampuan yang itu tampak seakan-akan dia adalah sihir yang luar biasa walaupun dia bukanlah sihir. Iya. Sehingga akhirnya Nabi Musa mengalahkan sihir-sihir mereka semua. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ilmu yang populer, yang viral di situ adalah ilmu tentang pengobatan dan ilmu medis. Ilmu kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam berupa kemampuan. Iya, kemampuan untuk seketika mampu mengobati orang yang buta. Bahkan kebutaannya sejak lahir. Dia bisa kembali melihat. Iya kan? Dan berbagai macam penyakit itu mampu disembuhkan oleh Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah. Bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati tentunya dengan izin Allah. Dan begitu juga kalau kita melihat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada kaum yang sangat fasih di dalam berbahasa dan bersastra. Iya, di mana mereka membangga-banggakan kemampuan sastra Arab mereka yang tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab suci yang terbaik tanpa ada celah sedikit pun dari segi apapun itu, termasuk dari segi bahasa dan sastranya. Baik, nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Ta'ala anugerahkan adalah kemampuan menafsirkan mimpi yang sangat akurat dengan keakuratan 100%. Nah, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam didatangi oleh dua orang tersebut, yang kemudian keduanya menceritakan tentang mimpinya, beliau pun mengatakan, La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayya'tikuma. Nabi Yusuf mengatakan, tenanglah. Tafsir mimpi kalian berdua pasti aku akan beritahukan kepada kalian sebelum tiba waktu jatah makanan yang akan dihidangkan kepada kalian berdua. Jadi para penghuni penjara itu tidak mengetahui tentang waktu. Mereka nggak punya jam dinding kah itu, jam tangan kah itu, ya kan? Mereka nggak punya itu. Mereka juga nggak tahu tentang waktu, apakah ini siang, malam. Karena yang disebutkan seluruh pintu dan jendela itu tertutup dalam keadaan gelap. Yang mereka ketahui hanyalah jadwal makan, jadwal tidur. Dah, itu aja. Oleh karena itu Nabi Yusuf menjadikan jadwal makan itu sebagai patokan. Ya, tenang aja. Sebelum datang jadwal makan berikutnya, saya akan berikan kepada kalian penjelasan tentang tafsir mimpi yang kalian alami. Namun Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu bijaknya, beliau memanfaatkan momen ini untuk mendakwahi keduanya. Momen di mana tatkala keduanya itu benar-benar membutuhkan bantuan beliau. Beliau manfaatkan untuk berdakwah. Namun Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak lupa untuk menenangkan mereka dan menjanjikan bahwa takwil mimpi mereka berdua itu pasti akan disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, setelah menenangkan mereka berdua, akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun memulai dakwahnya kepada mereka berdua, yang tentunya beliau membahas tentang perkara tauhid. Ya, karena memang pembahasan tentang tauhid adalah pokok dan asal dari segala dakwanya para nabi dan rasul. Karena sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kalau nggak dibangun di atas dasar tauhid, maka sungguh ibadah tersebut tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itulah ketika Nabi Yusuf alaihi salam mendakwahi mereka, metode dakwah yang pertama sekali dibawakan oleh Nabi Yusuf kepada mereka adalah pembahasan tentang tauhid. Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikum mimma 'allamani Rabbi, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil yaumil akhir hum kafirun." Nabi Yusuf mengatakan, itu ilmu tentang tafsir mimpi
adalah sebagian dari yang telah diajarkan oleh Tuhanku kepada aku. Sesungguhnya aku ini telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak langsung mengatakan aku meninggalkan agama kalian dua, yang mana agama kalian berdua adalah kesyirikan. Tapi beliau menyampaikan itu penuh dengan kelembutan. Beliau tidak ingin memvonis keduanya itu sebagai orang-orang kafir. Dalam artian supaya mereka itu tidak merasa sedang disidang sama Nabi Yusuf. Beliau mengatakan aku telah meninggalkan agama orang-orang yang gak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun niat beliau adalah menyindir orang yang sedang berada di depan beliau ini. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana uslub yang digunakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau berusaha untuk mengambil hati keduanya supaya dakwah beliau itu lebih mudah untuk diterima. Sehingga demikianlah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti harus selalu to the point ya. Sah-sah saja jika di dalam dakwah kita itu didahului dengan basa-basi, ya kan? Itu nggak masalah. Ya tentunya selama basa-basi tersebut adalah basa-basi yang bermanfaat. Iya, demikian. Apalagi mungkin kita tahu ini adalah orang-orang yang bisa dibilang sudah terpapar doktrin-doktrin yang dilayangkan oleh orang-orang yang membenci agama Islam. Sehingga mereka kalau mendengar kalimat-kalimat syar'i itu, ada sebagian kalimat-kalimat syar'i yang kalau mereka dengar, udah mereka nggak suka itu. Dengar misalnya pembahasan tentang syirik, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang bid'ah. Mereka tuh udah alergi duluan gitu. Nah, kita sebagai orang yang ingin mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus pandai mencari celahnya dari mana gitu. Nggak mesti harus to the point kita menyampaikan kepada mereka itu. Ya, demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam di sini. Padahal beliau ingin menyindir orang yang berada di depan beliau. Beliau ingin mengatakan, saya ingin meninggalkan, saya berlepas diri dari agama kalian dua. Agama kalian dua adalah agama syirik. Kalian nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir. Tapi bukan seperti itu gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku ini meninggalkan, aku berlepas diri dari agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan mereka juga tidak beriman kepada hari kiamat. Subhanallah. Sehingga dengan hal itu, orang yang didakwai beliau itu merasa tidak sedang divonis kafir oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam pun melanjutkan. Beliau mengatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Beliau mengatakan, dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Ibrahim, Ishak, Ya'qub. Ya, kalau ada yang bilang Nabi Yusuf tuh lihat, dia ikut agama nenek moyang. Benar. Nabi Yusuf di sini disebutkan ngikut agama nenek moyang. Tapi ketahui agama nenek moyang beliau itu siapa? Nenek moyang beliau itu adalah Ibrahim, Ishak, Ya'qub. Yang semuanya adalah para nabi dan rasul. Adapun kita hari ini, menjadikan agama nenek moyang kita itu sebagai standar kebenaran. Nenek moyang kita itu siapa? Coba. Nenek moyang kita kebanyakannya pelaut. Subhanallah. Apakah mau kita jadikan kebiasaan perilaku nenek moyang kita itu sebagai tolak ukur kebenaran suatu perbuatan? Tentu tidak bisa. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam beliau mengikuti agama nenek moyangnya karena nenek moyang beliau sudah beliau sebutkan. Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Yang semuanya adalah para nabi dan rasul. Bagaimana agama mereka? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami para nabi untuk mempersekutukan sesuatu apapun itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah agamanya para nabi dan rasul, yaitu mendakwahkan kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah dan mencegah manusia dari melakukan tindak kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kami dan kepada seluruh manusia. Jadi nikmat tauhid itu adalah nikmat dan anugerah yang paling besar. Tiada nikmat dan anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi nikmat tauhid ini. Karena dengan nikmat tauhid itulah seorang hamba akan bisa masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tanpa tauhid seorang hamba itu mustahil masuk ke dalam syurga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar."
Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan atas dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tiada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan dari sini juga bisa kita pahami bahwa pembahasan tentang syirik itu adalah pembahasan yang sangat-sangat ilmiah. Pembahasan yang dibahas oleh para nabi dan rasul. Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut. Mereka ketika mendakwahi kaumnya, mereka ingatkan dari kesyirikan. Iya, sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa kelirulah sebagian oknum-oknum yang berusaha menyebarkan fitnah di tengah masyarakat. Yang mereka mengatakan kalau ada dai-dai yang menceritakan tentang pembahasan syirik, pembahasan tauhid, itu adalah dai-dai yang ekstrim, dai-dai yang memecah belah umat. Apakah kita mau menuduh para nabi dan rasul sebagai dai-dai yang ekstrim? Lihat bagaimana metode dakwah yang disampaikan oleh mereka. Yang pertama sekali mereka peringatkan adalah bahayanya syirik. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada seorang rasul. Apa tujuannya? Agar mereka semua mendakwakan kepada manusia ubudullah. Beribadalah kalian hanya kepada Allah wajtanibut taghut, dan jauhilah, tinggalkanlah segala peribadahan kepada selain Allah. Jadi di sini diingatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam akan nikmat Allah yang satu ini, akan nikmat Allah yang sangat besar ini. Beliau mengatakan, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kami dan juga kepada seluruh manusia. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak dari manusia tidak bersyukur akan nikmat yang satu ini. Banyak dai-dai yang berusaha menjelaskan kepada mereka bahaya syirik, pentingnya tauhid. Justru yang ada pengajian mereka itu dibubarkan. Dai-dai tersebut dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Padahal mereka tidak sadar ini adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak sadar bahwa nikmat terbesar itu adalah nikmat tauhid. Dan ini juga sekaligus pelajaran indah untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kepada kita kesempitan hidup dari segi materi dunia, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat tauhid ini, ketahuilah kita sudah memiliki nikmat yang terbesar. Kita sudah memiliki nikmat yang teragung. Sehingga jangan sampai kekurangan-kekurangan dari segi materi tadi membuat kita melupakan dan melalaikan nikmat teragung dan terbesar ini. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam pun melanjutkan. Beliau mengatakan, "Ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Innil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai kedua penghuni penjara, kira-kira menurut akal kalian yang sehat, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak yang bermacam-macam, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Beliau ingin tanya, ingin sadarkan. Kira-kira menurut akal yang sehat itu gimana? Mana yang lebih layak untuk kita sembah? Tuhan-Tuhan yang banyak ini, yang beragam dan bermacam-macam ini, yang gak memiliki kemampuan apapun? Atau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, lagi Maha Sempurna? Tentunya setiap orang yang memiliki akal akan menjawab bahwa yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah setiap pelaku kesyirikan, akal mereka itu sudah tertutup. Iya. Tiada orang yang lebih kurang akalnya di atas muka bumi ini dibandingkan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu kalau kita melihat ayat-ayat Makkiyah di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali Allah mengakhiri ayat tersebut dengan afala ta'qilun. Tidakkah kalian mau berakal? Ketika Allah Azza wa Jalla menghujai orang-orang musyrikin Arab pada waktu itu, banyak sekali Allah Ta'ala menutupkan ayat tersebut dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Ya, kalau bahasa kitanya, kalian nggak pakai otak ya? Subhanallah. Ini menunjukkan memang kenapa Allah bahasakan demikian. Karena kesyirikan itu adalah hal yang sangat bertolak belakang dengan yang namanya akal sehat. Ya, sangat bertolak belakang dengan akal sehat. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, "Ya sahibai sijni arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Wahai
kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik untuk kita ibadahi? Tuhan-Tuhan yang bermacam ragam, yang banyak itu, atau hanya Allah yang Maha Esa? Ya, ditanya dengan pertanyaan yang mampu dijawab dengan akal sehat, nggak perlu dalil. Cukup pakai akal saja, insya Allah kita bisa jawab. Iya, coba lihat hari ini bagaimana para pelaku kesyirikan itu. Mereka masih kuat, masih sehat, mampu mengangkat kedua tangannya, minta langsung sama Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru datang ke kuburan, yang penghuni kuburan tersebut kita nggak tahu sedang apa yang dilakukannya di dalam. Bisa jadi dia mendapatkan adab ataukah mendapatkan nikmat. Iya, dia datang kepada makhluk yang sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Yang udah nggak bisa lagi berdoa sama Allah, jangankan untuk dirinya. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saya nggak bisa. Tapi ini yang dilakukan oleh mereka, subhanallah. Kita lihat hari ini bagaimana orang-orang yang mereka menggantungkan jimat-jimat mereka. Yang memakai jimat-jimat. Benangnya mereka yang beli, kainnya mereka yang buat, mereka yang isi. Tapi mereka menggantungkan hati mereka kepada jimat tersebut. Subhanallah, benda mati. Yang kalau sekiranya jimat itu dibakar, jimat itu nggak bisa menolong dirinya sendiri. Apalagi menolong si pemiliknya. Tapi lihat hari ini banyak orang-orang yang masih memakai jimat-jimat, menggantungkan hatinya ke jimat tersebut, berharap jimat tersebut akan melindungi dia dari berbagai macam bahaya. Ini menunjukkan bahwa akal mereka itu sudah rusak. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah selain daripada Allah, itu hanyalah nama-nama yang kalian buat-buat. Baik itu oleh kalian sendiri ataukah nenek moyang kalian. Yang Allah Ta'ala tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal tersebut. Inil hukmu illa lillah. Sungguh keputusan itu hanyalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita ingin tahu agama yang lurus itu kata Nabi Yusuf alaihi salam, amara alla ta'budu illa iyyah, yaitu kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Subhanallah. Lihat bagaimana dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu membekas di hati kedua penghuni penjara tadi. Nah, seusai menyampaikan dakwah tauhid kepada kedua penghuni penjara tadi, beliau pun menepati janjinya untuk menjelaskan tafsir mimpi mereka berdua. Beliau mengatakan, "Ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akhar fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'si qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan." Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kalian akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya." Ini tadi yang sebelumnya dia memang bertugas untuk menuangkan air, dia tetap nanti dikeluarkan dalam penjara dan tetap masih diangkat menjadi pelayan sang raja. Ya kan, karena dia terbukti nantinya tidak bersalah. Wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, fayuslab, dia itu akan disalib, fata'kulut tayru min ra'si. Lalu burung-burung pun akan mematuk sebagian kepalanya. Artinya orang tersebut bakalan dieksekusi. Qudiyal amru ladzi fihi tastaftiyan, dan telah terjawablah perkara yang kalian tanyakan kepada aku. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam mengkabarkan bahwa tafsir mimpi penghuni penjara yang pertama adalah bahwa dia akan dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan, lalu dia diangkat tetap menjadi pelayannya sang raja. Sedangkan tafsir mimpi dari penghuni penjara yang satunya lagi, bahwa dia akan dinyatakan bersalah. Dan dia akan disalib sampai mati, kemudian burung-burung akan datang mematuk kepalanya. Demikianlah tafsir mimpi mereka berdua. Kemudian setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salam tidak lupa berpesan kepada orang yang pertama, orang yang bakalan selamat tadi. Nabi Yusuf mengatakan, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma wadhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Setelah Nabi Yusuf menceritakan kepada mereka tentang tafsir mimpi mereka berdua, bahwa satunya selamat akan diangkat jadi raja, yang satunya bakalan disalib, dieksekusi mati, beliau mengatakan kepada orang yang selamat, ya kan? Beliau mengatakan, udhkurni 'inda rabbik, tolong terangkan keadaanku
kepada sang raja. Artinya gini, Nabi Yusuf alaihi salam ingin minta syafaat agar nanti namanya disebut-sebut di sisi sang raja. Supaya raja tahu bahwa Nabi Yusuf ini adalah orang yang baik, orang yang tidak bersalah, tidak sebagaimana yang telah dituduhkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan harapan nanti raja akan meninjau ulang kasus yang menimpa Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf alaihi salam pun terbebaskan dari penjara. Namun qadarullah masyafa'al fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tetapi dia dibuat lupa oleh syaitan untuk menyebutkan tuannya. Para ulama berselisih pendapat di dalam hal ini. Ada yang menyatakan Nabi Yusuf lah yang lupa pada waktu itu. Jadi Nabi Yusuf hanya bergantung kepada orang tersebut. Tanpa lupa dia berzikir kepada Allah. Dan apa artinya? Dia hanya bergantung kepada orang tersebut dan dia lupa untuk menyebut Allah. Dia lupa untuk menyandarkan semuanya hanya kepada Allah. Jadi terlalu bergantung kepada orang tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan enggak. Yang dibuat lupa di sini adalah si pelayan yang selamat tadi. Jadi setelah dia selamat, qadarullah dia lupa sama teman yang ada di penjara. Ya. Subhanallah ya. Ini biasa ini terjadi ya kan. Ya, sama-sama susah kita masih ingat sama teman. Masya Allah. Ketika sudah satunya berhasil, ya kan, dia lupa sama temannya. Dan wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang lebih kuat. Allah katakan fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Namun qadarullah orang tersebut dibuat lupa oleh syaitannya menyebut-nyebut kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam di sisi sang raja. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam pun terpaksa mendekam lagi di dalam penjara bid'a sinin, beberapa tahun lamanya. Subhanallah. Disebutkan ada yang menyatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam terpaksa mendekam di dalam penjara itu 7 tahun lamanya. Setelah keluarnya orang yang selamat tadi. Subhanallah. Kemudian, setelah berlalu masa, akhirnya kan Nabi Yusuf tetap di penjaranya. Berlalulah waktu yang panjang, bertahun-tahun lamanya. Ada yang mengatakan 7 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa sang raja itu bermimpi. Sang raja bermimpi. Allah menghikayatkan ucapan sang raja tersebut di dalam Al-Quran. Allah katakan, وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ إِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. Sang raja berkata, wahai para pemuka kaum, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Jadi ada 7 sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Dan juga aku melihat di dalam mimpi itu ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu. Jika kalian memang orang-orang yang mampu menakwilkan mimpi. Jadi kan tadi telah kita sebutkan. Ilmu menafsirkan mimpi adalah ilmu yang populer pada saat itu. Ya kan? Sehingga hal yang wajar-wajar saja. Kalau raja itu memiliki jajaran para ahli tafsir mimpinya yang senantiasa mendampingi sang raja. Maka sang raja pun bertanya kepada mereka tentang tafsir mimpi yang dilihat oleh sang raja tadi. Namun, mereka tidak mampu menakwilkannya. Sampai-sampai mereka mengatakan, qalu adghatsu ahlam. Mimpi kamu itu, sang raja, adalah mimpi yang cenderung abstrak. Mimpi yang gak bisa ditakwilkan, itu hanya bunga-bunga tidur aja. Karena mereka gak sanggup nih. Nah di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang, si pelayan yang tadinya ingat tadi, yang ketika itu hadir di majelis, dia tiba-tiba teringat. Dahulu waktu saya masih di lapas, Taib, saya punya kawan yang jago di dalam menakwilkan mimpi. Itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga dia pun mengatakan, wa qala alladziina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi farsilun. Dan berkatalah orang yang selamat dari kedua orang tersebut, dan dia ingat setelah berlalunya beberapa masa, ana unabbiukum bita'wili, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang orang yang pandai di dalam menakwilkan mimpi tersebut, farsilun, maka utuslah aku kepada dia. Akhirnya orang tersebut pun diutus menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam, singkat ceritanya, dan ditanyakanlah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ditanyakanlah kepada
Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf alaihi salam memberitahukanlah takwil mimpi dari sang raja tadi, sehingga akhirnya subhanallah sang raja pun benar-benar kagum dengan kemampuan takwil mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga nanti pada akhirnya, ini singkat cerita namun karena waktu kita sudah habis, insyaallah detailnya akan kita sebutkan di episode berikutnya. Singkat waktunya, Nabi Yusuf alaihi salam pun akhirnya diangkat menjadi menteri keuangan di kerajaan Mesir, membantu sang raja untuk menghadapi musim paceklik selama 7 tahun yang akan dialami oleh negeri Mesir dan negeri-negeri tetangga pada waktu itu, yang itu merupakan takwil dari mimpi sang raja. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Perhatikan bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang mungkin hal ini juga mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, namun kita terlalu buru-buru untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana tadi Nabi Yusuf alaihi salam di dalam penjara bersama 2 orang pemuda tadi. Kemudian akhirnya kedua pemuda tersebut pun keluar dari penjara. Perhatikan, keluarnya mereka di penjara, yang pertama keluar untuk diapakan? Untuk dieksekusi mati. Yang satunya lagi keluar untuk jadi apa? Untuk jadikan pelayan. Sementara Nabi Yusuf alaihi salam yang dia itu harus mendekam selama 7 tahun lamanya di dalam penjara, dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jadi apa? Beliau diangkat menjadi seorang yang mulia sebagai menteri kerajaan Mesir pada waktu itu, menteri keuangan. Jadi ada hal-hal yang memang sengaja Allah Subhanahu wa taala tahan dari diri kita. Hal-hal yang kita inginkan, tapi Allah nggak langsung berikan kepada kita karena Allah tahu kapan momen yang terbaik hal itu diberikan kepada kita. Nabi Yusuf alaihi salam dia ingin untuk keluar dari penjara itu segera. Bukankah demikian? Dia ingin keluar segera dari penjara bersama dengan orang yang selamat tadi. Makanya dia minta syafaat. Demikian kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah tahu kapan hal tersebut diberikan kepada Nabi Yusuf. Perhatikan. Kalau sekiranya Nabi Yusuf pada waktu itu langsung keluar, artinya pelayan tadi nggak lupa. Begitu keluar dia ceritakan kepada sang raja, dan sang raja pun meninjau ulang kasus Nabi Yusuf. Akhirnya terbukti Nabi Yusuf nggak bersalah. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf dikeluarin, ya udah selesai, pulang ke Mesir, ke Palestina kan, ketemu dengan Nabi Yakub. Berarti selesai, berakhir cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ya enggak? Tapi Allah dengan hikmahnya Allah buat orang tersebut lupa, ya kan? Dia lupa sehingga Nabi Yusuf terpaksa mendekam sampai ada nanti momen di mana saatnya Nabi Yusuf itu dikeluarkan, tapi dalam keadaan beliau keluar menjadi orang yang mulia. Subhanallah. Banyak hal-hal di dalam kehidupan kita, hal yang kita inginkan saat ini harus ada, tapi itu nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita. Mungkin ada doa-doa kita yang kita minta sama Allah, Allah nggak kabulkan saat ini kepada kita. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau itu diberikan kepada kita saat ini, itu bukanlah kebaikan kepada kita. Allah yang Maha tahu kapan hal itu harus diberikan kepada kita, bagaimana caranya itu diberikan kepada kita, itu semua kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanyalah berbaik sangka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin hanya ini bisa kita sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.